Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak dan saudara sekalian, jamaah masjid Al-Muhajirin Jalan Wijaya Kusuma yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita awali kehidupan kita dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan salat subuh berjamaah, dan sebelumnya kita melaksanakan salat sunnah fajar 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat setelah salat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Artinya kalau kita melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dari salat sunnah fajar, pahalanya itu ditimbang dengan dunia dan isi-isinya, itu lebih berat pahala orang yang melaksanakan salat sunnah fajar. Kemudian kita melaksanakan salat subuh berjamaah, disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Qur'an al-fajri, yang dimaksud dengan Qur'an al-fajri di sini adalah salat subuh. Mashhuda itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian kita lanjutkan untuk thalabul ilmi. Kita duduk di majelis ilmu, dan ini merupakan bekal kita untuk saat ketika dicabut roh kita oleh malaikat maut. Maka kita membawa bekal apa yang kita lakukan dalam ibadah pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk kepada surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Kata-kata Al-Ma'un itu apa? Barang-barang yang berguna, yang bermanfaat. Ayat ini disebut Al-Ma'un karena di dalam ayat ini menjelaskan tentang al-ma'un, barang-barang yang berguna. Ulama menjelaskan wahiyah makkiyah. Ayat ini termasuk surat makkiyah. Jadi surat Al-Ma'un itu masuk kepada golongan surat makkiyah. Artinya surat ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Insya Allah kita sudah hafal ayat ini, namun ada baiknya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya habis nih. Saya ulangi lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Tahukah kalian, tahukah anda? Al-aita dengan kalimat anta, kalian, kamu, anta itu kamu atau you. Al-aita, tahukah kamu? Alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Siapa mereka yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Fadzalika, maka itulah alladzi yad'ul yatim, orang-orang yang yad'ul yatim, orang-orang yang suka menghardik
wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala yahuddu, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada al-miskin, orang-orang miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Fawailul lil musallin. Di situ kalau kita lihat wakafnya ada lam alif, jangan berhenti sampai di situ. Makanya kata para ulama lebih bagus di wasal, disambung. Karena kalau tidak, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Berarti selama ini kita celaka dong. Makanya harus disambung. Maka kata para ulama sebaiknya bacaannya apa? Disambung, walaupun itu satu ayat. Makanya apa? Wasal disambung. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat yang mereka dari sholat mereka sahun, lalai. Alladziina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yang mereka, alladziina hum, yang mereka yura'un, riya, dalam sholatnya juga riya. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka juga tidak mau memberi pinjaman barang-barang yang berguna. Artinya pelit. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini diawali dengan kalimat ara'aita. Apa dimaksud dengan ara'aita? Ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau hai Muhammad orang-orang yang mendustakan agama? Apa yang dimaksud dengan mendustakan agama? Orang-orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, hari kiamat. Ad-din, yukadzibu bid-din. Din itu apa? Kalau kita artikan memang agama. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada Maliki yaumiddin. Allah itu raja pada hari kiamat. Kata-kata ad-din itu memang kalau kita artikan kadang dengan agama. Makanya disebutkan dinul Islam, artinya apa? Agama Islam. Kenapa ad-din itu disebut ad-din? Agama itu disebut ad-din. Walaupun kalau dalam bahasa Sanskerta itu agama itu dari kata-kata tidak, gama kacau. Artinya orang yang beragama tidak kacau, itu boleh juga itu bahasa Sanskerta. Tapi bahasa Al-Quran ad-din adalah agama yang dimana ketika kita melakukan amalan itu akan dibalas oleh Allah SWT hari kiamat. Karena tadi sudah sebagaimana kalian melakukan maka itu akan dibalas. Ad-din meyakini ada hari pembalasan. Maka siapa mereka yang mendustakan agama? Maksudnya siapa mereka yang tidak percaya kepada yaumul ma'ad, hari di mana kita dijanjikan. Hari kiamat itu disebut dengan yaumul ma'ad, hari di mana kita dijanjikan untuk datang hari kiamat. Kadang juga disebut yaumul jaza. Hari kiamat itu disebut apa? Yaumul jaza, hari di mana kita akan dibalas semua amalan yang pernah kita lakukan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Wa in syarran fa syarrun, dan jika kita melakukan keburukan pun nanti di akhirat akan dibalas dengan keburukan. Sehingga tidak akan ketukar balasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Yaumul Thawab, di mana kita akan diberikan pahala nanti di hari kiamat. Itulah orang yang itulah yang disebut alladzi yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama, artinya mereka yang tidak percaya terhadap adanya hari pembalasan. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang-orang yang suka
Mereka adalah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim diomelin dulu, tapi tak pernah dikasih duit, tak pernah dikasih makan. Anak yatim, Pak, itu perlu juga kasih sayang ya. Dia seperti itu karena dia hanya memiliki satu orang tua, dan itu pun ibunya. Sehingga kita sebagai tetangga, ketika ada anak yatim, kita didik mereka juga. Artinya jangan sampai diomelin dulu. Kita kasih tahu, kita ajarkan dia sesuatu yang berguna ya. Jadi jangan dasar anak yatim, jangan diomelin. Kenapa seperti itu, Pak? Perlu kasih sayang. Kita lihat orang-orang besar hidup dari anak-anak yatim. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu anak yatim. Beliau tidak pernah melihat bapaknya karena pada saat beliau di perut, bapaknya siapa? Meninggal. Yang namanya siapa? Abdullah. Kemudian 5 tahun ibunya meninggal. Bayangkan, lengkaplah dia menjadi anak yatim piatu. Jadi yang disebut yatim itu dibatasi umurnya. Kalau sudah mukallaf, apa mukallaf? Mukallaf itu taklif. Di situ ada 2. Pertama akil, yang kedua baligh. Itu namanya apa? Mukallaf. Kenapa disebut mukallaf? Kalau dia sudah mukallaf, dia sudah mendapatkan beban untuk berkewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Itu disebut mukallaf. Dan dia harus terpenuhi 2. Yang pertama, dia sudah akil, berakal. Berakal itu apa? Akalnya waras. Betul-betul apa? Waras. Mampu untuk mencerna apa yang disampaikan oleh orang. Tidak gila. Artinya apa? Tidak gila, betul-betul apa? Dia bisa baca, bisa nulis, bisa mendengar, disampaikan, bisa apa? Dicerna. Itu namanya berakal. Yang kedua, baligh. Baligh adalah orang yang sudah dewasa. Apa batasannya dewasa? Seorang wanita, anak perempuan, kalau dia sudah umur 9 tahun dan dia sudah minimal 9 tahun ya, maka dia dianggap sudah dewasa. Itu sudah wajib berkewajiban dia. Kalau belum dewasa dianggap, karena belum atau head. Kalau umpamanya dia dimulai dari umur 13 tahun baru maka itu 13 tahun itu dianggap sudah dewasa. Tapi Ustaz, belum juga Ustaz, 15 tahun juga belum. 15 tahun kalau dia belum boleh dianggap dewasa, walaupun dia belum maksimalnya berapa? 15 tahun. Artinya kalau dia sudah bagi wanita dan dia berakal, sekolah, mampu untuk baca, nulis dan sebagainya, maka dia sudah dianggap baligh, taklif, bukanlah dewasa. Dan berdosa anak itu kalau dia tidak menjalankan perintah Allah SWT. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan beban untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Lalu bagaimana orang tuanya? Kalau dia sebelum dewasa, orang tuanya berdosa untuk tidak memerintahkan anaknya melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanya disebutkan muru auladakum bis-sholati inda sab'i. Muru auladakum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat inda sab'in, ketika dia sudah berumur berapa? 7 tahun. Artinya sebelum 7 tahun anak itu sudah diajarkan bagaimana tata cara sholat.
sudah 7 tahun, anak perintahkan dia untuk sholat. Kenapa? Karena dia sudah bisa melaksanakan sholat. Jadi sebelum 7 tahun itu sudah diperintahkan, sudah diajarkan bagaimana cara sholat dari mulai takbir sampai salam. Nah ketika 7 tahun itu perintahkan, kalau enggak berdosa. Siapa yang berdosa? Orang tuanya. Anaknya berdosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena anak itu masih 7 tahun, masih kecil. Kenapa? Karena kata Rasulullah, rufi al-qalam an salatin. Qalam itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya di rufi al-qalam itu diangkat dari 3 orang. Maksudnya apa? Tidak dicatat dari 3 orang ini kebaikannya dan keburukannya, tidak dicatat. Itu sebenarnya rufi al-qalam dari 3 orang. Siapa mereka? Salah satunya adalah apa? As-sabiyyu hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia dewasa. Tadi ukurannya dewasa bagi perempuan itu. Anak kecil, dia belum dicatat kebaikannya, keburukannya. Yang dicatat orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak memerintahkan anak itu nggak sholat, anak itu tidak apa? Puasa ketika masuk bulan Ramadan, anak itu tidak diperintahkan untuk ngaji, orang tuanya berdosa. Anaknya dosa nggak? Enggak, namanya anak-anak. Yang berdosa siapa? Ibu bapaknya. Karena dia masih kecil. Karena diangkat kolam dari dia. As-sabiyyu hatta yahtalima. Anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian bagi laki-laki, kapan dia dianggap sudah dewasa? Umur 9 tahun, ketika dia sudah mimpi. Kalau orang tua bilang mimpi basah. Ini kan sudah tahu. Ketika 9 tahun belum, 13 tahun baru mimpi, dianggap 13 tahun itu apa? Dewasa. Ini kita wajib tahu nih, orang tua nih, wajib tahu. Jangan sampai kita nggak tahu tentang bagaimana anak kita, sehingga anak kita udah gede seperti ini tapi kita nggak merintahkan. Dan ketika gimana sih tanda-tandanya mimpi? Kan kadang-kadang anak-anak sekarang kan diam-diam aja, bukan anak sekarang aja, anak dulu juga begitu kan, mimpi diam aja, dia nggak kasih tahu. Pak saya mimpi semalam enggak, pasti dilihat dari gerakannya, kira-kira anak genit atau enggak, kayak gitu. Kalau udah mulai genit nih, di depan kaca dulu suka kaca, gimana sih keluar, itu sudah dianggap sudah dewasa nih. Kenapa mulai genit? Tapi 15 tahun bisa belum? 15 tahun kalau sudahkah belumkah 15 tahun itu sudah dianggap dewasa. Nah kalau begini anak itu sudah wajib untuk melakukan perintah Allah SWT. Kalau enggak dia berdosa. Lalu bagaimana orang tuanya di rumah? Orang tuanya berdosa ketika tidak memerintahkan karena masih berkewajiban untuk mengingatkan anaknya. Jadi kalau tadinya orang tuanya saja yang berdosa masih kecil, tapi ketika anak itu dua-duanya sudah dewasa dan dia masih dalam pembimbingan kita di rumah, masih tinggal bersama kita di rumah, maka kita pun berdosa walaupun dia sudah mukallaf. Berdosanya apa? Enggak mengingatkan anaknya. Maka dari sinilah penting bagi kita untuk tahu anak kita udah dewasa belum. Nah, disinilah kalau sudah dewasa, lalu orang tuanya nggak ada, bapaknya nggak ada, itu sudah dianggap yatim, sudah tidak dianggap yatim. Tapi kalau di bawah itu apa? Dianggap yatim. Berarti nanti kalau ada santunan nggak dapat, karena dia masih belum mampu untuk mencari kehidupan, mencari nafkah. Jadi apa? Tetap dapat. Kenapa? Belum mampu untuk mencari kehidupan. Dia masih dalam kondisi umur pendidikan belajar. Masih dalam umur apa? Pendidikan belajar. Dan butuh apa? Butuh duit kan orang belajar kan? Orang apa? Orang belajar supaya itu apa? Butuh duit. Makanya kata Ali bin Abi Thalib
bisa mendapatkan ilmu kecuali 6 hal yang Anda harus penuhi. Berapa? 6 hal. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Saudaraku, Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali Anda harus memenuhi 6 hal. Sa'ubika an tafsiriha, kata alim tadi. Saya akan jelaskan perinciannya. Pertama apa? Pertama adalah bersungguh-sungguh, al-juhdu wal ijtihad. Jadi bersungguh-sungguh, dalam menuntut ilmu atau harus. Kenapa? Karena kalau orang nggak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, jadi yang penting sih duduk di majelis ilmu aja deh. Mau dengerin nggak apa-apa, yang penting apa? Itu nggak bakal dapat, nggak nempel ilmu. Zakiyun namanya. Zakiyun wa hirsun wa ijtihadun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin wa dirhamin. Jadi kita awal dari yang pertama dulu, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Pertama zakiyun dulu. Zakiyun apa sih? Zakiyun itu dalam menuntut ilmu itu dia harus zaki. Jadi dia harus menalar apa yang disampaikan. Itu zakiyun. Tidak masuk kuping kanan lalu keluar kuping kiri, nggak mantap. Yang penting masuk kuping kanan, kuping kiri keluar gitu. Jadi nggak ada nempel. Zakiyun. Jadi zakiyun itu apa? Jadi betul-betul mendengarkan, mencerna, menalar apa yang disampaikan, memahami. Itu sudah zakiyun. Yang kedua nih, wahirsun. Apa hirsun? Hirsun itu artinya kalau bahasa harta itu serakah. Tapi kalau bahasa ilmu bukan serakah ya. Sangat antusias. Ya boleh juga disebut serakah sama ilmu, tuh gak serakah ilmu maksudnya apa? Kalau kita gak boleh serakah sama duit, serakah sama makanan gak boleh. Tapi kalau serakah sama ilmu, di sono ngaji, di sini ngaji, boleh gak? Boleh. Wahid sebenarnya orang yang sangat hirsun itu ya, kalau bahasa saya itu apa? Hirsun itu apa? Sangat antusias di dalam apa? Untuk ilmu. Di mana aja diundang tuh apa? Itu majelis ilmu itu. Tahu gak diundang? Di mana ini kejar ilmu apa? Majelis ilmu. Itu namanya hirsun. Yang ketiga adalah wajtihadun ini tadi. Bersungguh-sungguh. Jadi dalam menuntut ilmu apa? Harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu itu cuma sekedar doang. Yang penting kan duduk bermajelis ilmu. Pemerintah apa enggak? Pokoknya duduk deh. Itu namanya belum bersungguh-sungguh. Orang-orang dulu mereka menuntut ilmu saking bersungguh-sungguhnya, mencari satu hadis saja itu mereka harus musafir, mengadakan perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri lain. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i cari ilmu itu dari satu negeri ke negeri, ke Syam, ke Syria, ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke Irak, Baghdad. Itu mereka berapa? Musafir, mengadakan perjalanan cuma sekedar untuk cari satu hadis. Bahkan ada dari mereka yang kehabisan ongkos tengah jalan untuk menuntut ilmu. Kira-kira di sini nih, ada nggak kita menuntut ilmu sampai kehabisan ongkos? Nggak usah. Kenapa? Orang menuntut ilmunya dekat rumah, di masjid itu pun tinggal melangkah doang. Bahkan spekernya juga kedengeran nggak? Itu pun ada orang yang masih segan untuk hadir. Betul? Padahal tinggal melangkah itu. Bagaimana dengan ulama-ulama dulu yang nyari ilmu itu dari satu negeri ke negeri lain dengan mengendarai onta, dengan mengendarai apa? Kuda. Dan kita sekarang cuma melangkah doang. Sampai
lebih berilmu. Kenapa? Karena aksesnya gampang. Buka Google, Kiai Haji Google, MSC. Buka Google, tinggal hadis berapa deh, tek keluar. Bab apa deh, tek keluar, kan gitu. Bisa itu di kamar sambil rebah-rebahan gitu kan, bisa kan? Sehingga muslim diambil. Kenapa? Gampang untuk dapat ilmu. Sementara orang-orang dulu kalau mau nyari ilmu aja itu harus pergi dari satu negeri ke negeri lain. Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Malik di Madinah. Ada Imam Syafi'i itu bukan orang Madinah, masih kecil. Dia di Irak Madinah, masih kecil. Dan Imam Syafi'i itu masih kecil itu sudah menghafal 5 tahun itu sudah menghafal Quran. Bukan juz 30 juz 5 tahun. Kita kira-kira 5 tahun udah hafal Quran belum? Umur 70 tahun udah hafal Quran belum deh? Ustaz, umur 50 tahun masih Iqra 1 Ustaz. Udah lumayan. Masih belajar. Nah, jadi mencari ilmu itu dari satu negeri ke negeri lain dengan hambatan yang luar biasa, pada pasir, panas. Tapi mereka ahli. Imam Bukhari itu kitab hadisnya ribuan hadis di situ ditulis satu persatu hadisnya. Bukan hanya hadisnya yang dia tahu, matan sanad-sanadnya dari mana hadis ini dari anak-anak sampai pada Rasulullah SAW. Bayangkan nama-nama orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah ke sahabat-sahabat, ke tabi'in ke atau tabi'in, terus sampai pada Imam Bukhari dia tahu. Belum lagi hadisnya yang begitu panjang, ribuan hadis, ratusan ribu hadis mereka hafal. Ada yang 10.000 hadis, ada yang ratusan ribu hadis, ada yang 1 juta hadis. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu disebutkan Imam Ahmad yuhadithu alfi hadithin. Beliau menghafal 1 juta hadis. Bayangkan. Kira-kira kita udah menghafal berapa hadis? Paling menjanda wajana ya. 1 juta hadis dihafal, bayangkan. Padahal mereka harus mencari hadis itu dari satu negeri ke negeri yang lain gitu. Nah, disinilah keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu. Kenapa? Karena mereka betul-betul mencari hadis, mendatangkan majlis ilmu. Mereka betul-betul mendatangkan majlis ilmu, sehingga mereka mendapatkan keberkahan ilmu. Imam Bukhari itu menulis hadis, bukan hanya tulis, dia juga hafal apa yang ditulis. Satu buku hadis itu yang dikenal dengan Sahih Bukhari, dia hafal semuanya. Ada nggak sekarang orang tulis skripsi atau disertasi atau tesis, dia hafal apa yang ditulis di bukunya? Enggak dihafal, cuma sekedar nulis doang. Tapi para ulama dulu ketika dia menulis hadis, ratusan ribu hadis ditulis, apa yang ditulis dihafal. Bayangkan, kalau ada orang baca hadis ini salah, bisa dia dikritik, salah itu bukan saya bukan nulis kayak gitu. Bayangkan, saking kuatnya hafalnya, saking berkah ilmunya. Dan sekarang kita aksesnya gampang, musiknya lebih adil. Kenapa? Tinggal mencet doang. Ya kan, tinggal mencet doang kan? Mencet apa? Mencet HP. Atau tinggal datang doang. Kenapa? Karena masjid dekat. Disinilah keberkahan ilmu. Makanya salah satu yang bisa kita mendapatkan ilmu pertama adalah tazkiyun wa hirsun wa ijtihadun sungguh-sungguh. Waktu lu zamanin, apa? Waktunya lama. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, alim harus sabar. Ini kan kadang-kadang baru kursus dakwah 3 minggu mau jadi kiai. Ada kan lagi kursus dakwah
3 minggu mau disebut kiai. Kenapa? Baru hafal 1-2 hadis kesana kemari ceramah, belajarnya baru 3 minggu. Kenapa? Karena ikut apa? Kursus dakwah mau disebut apa? Kiai. Panjang orang lupa untuk menuntut ilmu, waktunya nggak simsalabim dia jadi apa? Alim. Makanya kata para ulama, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dipelajari. Ilmu itu dipelajari. Kemudian ada apa lagi? Termasuk juga di situ zakarun wa hirsun wa ijtihadun wa tulu zaman, waktunya lama, wa suhbatu ustadin. Suhbah itu apa? Senang dengan guru tersebut, menyertai guru, menyertai ada gurunya. Orang menuntut ilmu harus ada gurunya, enggak? Bagaimana dia bisa menuntut ilmu kalau tak ada gurunya? Walaupun orang yang disebut autodidak atau autodidak, autodidak itu belajar sendiri, tapi tetap dia harus punya guru juga. Ada gurunya juga. Yang disebut autodidak itu adalah banyak membaca. Disebut autodidak apa? Banyak membaca. Ketika dia tidak paham apa yang dia baca, dia tanya kepada seorang guru. Kenapa? Karena banyak literasi yang dia baca. Dia nggak bisa dia apa? Yang penting baca, paham apa pokoknya baca, nggak bisa. Yang penting aku tidak betul baca, banyak baca, tapi juga harus ada orang yang menjelaskan apa yang kita baca. Kecuali kalau dia sudah punya kunci-kunci ilmu. Kemudian apa lagi? Wadirhamun. Dirham itu kalau bahasa kita duit. Orang menuntut ilmu harus pakai duit. Orang-orang dulu pakai ilmu pakai duit. Kenapa? Karena kan pakai ongkos. Perjalanan itu pakai ongkos. Imam Syafi'i itu ketika bapaknya meninggal itu ditinggalkan beberapa logam emas untuk bekal untuk menuntut ilmu. Jadi pakai apa? Pakai uang. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Dan jadi kita kembali kepada yatim. Siapa mereka yang yukadzibu biddin? Mereka yang mendustakan agama, maksudnya yang tidak percaya terhadap hari pembalasan nanti. Ketika orang tidak percaya kepada hari pembalasan, maka dia akan melakukan apa yang dia inginkan sewenang-wenang. Kenapa? Gak ada yang balas nanti di hari kiamat. Kan gitu. Maka kenapa sih kita perlu mengimani bahwa nanti ada hari pembalasan yang kita dengan yaumul jazaa, yaumul hisab, hari mana kita akan dihisab semua amal kita. Yaumul jazaa, di mana kita akan dibalas oleh Allah SWT. Kenapa kita wajib dan perlu untuk mengimani hari pembalasan, hari mana kita akan hisab, agar kita dalam kehidupan ini berhati-hati untuk melakukan amal. Sebab nanti apa yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah SWT. Maka orang yang tidak percaya terhadap hari pembalasan, mereka yang mendustakan agama itu salah satunya adalah fadzalika yad'ul yatim, orang yang selalu menghardik anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul yatim, apa? Menghardik anak yatim. Tadi yang saya sebutkan, yang disebut yatim itu. Maksudnya apa? Mereka selalu menghardik anak yatim, diomelin, kadang dipukul. Ada nggak yang berani pukul anak yatim? Ya, kita kasih sayang kepada anak yatim. Kenapa? Karena banyak orang-orang besar itu mereka dari anak yatim. Nabi kita dari Muhammad SAW, Imam Syafi'i juga dari anak yatim. Tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i rahimahullah yang madhabnya di Indonesia itu kebanyakan madhab siapa? Syafi'i. Siapa namanya Imam Syafi'i? Kita kan bermadhab Syafi'i katanya. Sekarang saya tanya, siapa sih yang namanya Imam Syafi'i? Ya udah Syafi'i, dia bukan. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Namanya Muhammad, bapaknya siapa? Idris. Jadi Imam Syafi'i itu apa? Anaknya Pak Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu anak yatim, tapi dia jadi ulama besar. Ulama mendunia, bukunya banyak. Umur 5 tahun itu sudah menghafal Al-Quran, umur 10 tahun sudah menghafal kitab Muwatta, kitab hadis tebal. Kemudian mereka menghadirkan yatim, maksudnya juga mereka juga menzalimi hak-haknya. Tidak pernah kasih anak yatim. Ngasihnya juga cuma setahun sekali. Emang anak yatim makannya setahun sekali. Ada kayak gitu. Kan ada kan setahun sekali kita baru anak yatim. Emang anak yatim makannya setahun sekali. Dia tiap hari makan. Tidak memberikan pendidikan. Ngasihnya juga setahun sekali. Kan anak yatim kan sekolah bukan setahun sekali. Dia tiap hari bentuk harta, bentuk nafkah, bantu. Maka saya sering katakan, hendaknya setiap mesin itu punya dana taktis untuk pendidikan anak yatim. Kalau perlu anak yatim itu di pesantrennya dari dana masjid. Kalau perlu anak tersebut, kalau dia mau keluar negeri, ketika kita dibiayai. Kalau dia menjadi orang besar, dia tidak lupa terhadap masjid, tidak lupa terhadap umat Islam. Kenapa? Saya seperti ini karena umat Islam yang membiayai saya. Saya bisa seperti ini karena umat Islam yang memperhatikan saya. Sehingga ketika dia pulang, dia punya semangat untuk betul-betul membantu orang lain karena dia seperti itu. Ini kan selama ini kadang-kadang anak yatim didiemin aja. Bukan hanya dia main, diomelin doang. Cuma setahun sekali. Itu pun kadang-kadang cuma dihisap doang palanya. Cuma dihisap kan katanya dapat pahala. Ya bukan dihisap doang, kasih duit. Nah inilah zaman sekalian rahimahullah, kayaknya udah surut deh. Mudah-mudahan ini belum selesai nih, nanti insya Allah pada pertemuan sebulan yang akan datang kita lanjutkan. Karena memang surat ini sangat menarik, berbicara tentang hari-harian kita ini, misalnya ini, hari-harian kita ini. Bagaimana kita diingatkan oleh Allah SWT di dalam surat ini, agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah surut. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT, bisa menambah amal soleh kita kepada Allah SWT, sehingga nanti di akhirat kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena amal soleh kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi